menurut saya ada satu masa yang bisa menyatukan ini semua itu masa SMA. Kami merasa bahwa masa SMA ini adalah di setiap generasi punya memorinya sendiri. Masa yang memang kita membentuk atau sedang mencari jati diri, coming of age. Emosi dasar tentang relationship, tentang hubungan ya, tentang cinta tentu saja. Pengalaman SMA yang tadi Mira katakan, di SMA itu kita mengalami semua. Kita mengalami jatuh cinta, putus cinta, kadang-kadang kehilangan penemuan-penemuan ya, kayak menjadi musisi, menjadi anak basket, menjadi pecinta alam, itu semua di masa SMA. Nasib HDC nanti gimana dengan Ada Rangga dan Cinta? Menarik sih, tokonya sih kesana tuh betah karena dia bikin DFO itu Dendi Darman Found Object. Jadi objek-objek yang dia temukan dari manapun itu dikumpulin, gitu ya, kayak ditaruh, dan item. yang kalau berapa yang dia jual ya dijual. Dia arsitek juga ya? Arsitek. Seni rupa dan arsitek dua yang kali. UNKL ya, Uncle itu. Uncle, bukan? betul. Uncle. Ada kafenya juga? Jadi atau hanya dia sebelahnya ada warung makan ramesan gitu kalau di Jawa. Jadi berkolaborasi. Kalau kita ke Bandung. Itu salah satu yang dia salah satu yang bangun Batu Karas bukan ya? Iya betul. Oh, pantesan hip banget. Betul. Dia riset betul tuh bagaimana perilaku orang yang main atau surfer datang ke kamar tuh ngapain, pasti cuci kaki. Itu di situ kerasa ini banget itu. Dan keren dia tuh. Coba gue ke Batu Karas aja kali ini. Gue juga pengen. Batu Karas Pangandaran. Nah Mas, ini kita mau mulai bukan? Kayaknya semua udah standby gitu. 30 tahun atau mungkin lebih ya berkarya. Ini makin mirip kayak belakang. Rambutnya kali, sama ubannya. Banyakan saya uban. Okay. Gimana merefleksikan 30 tahun perjalanan bersama untuk tekun ya di film dan nggak goyah? Kita sendiri kadang-kadang kaget ya, hah 30 tahun. Mungkin ya sejak awal saya rasa saya sama Riri emang punya visi yang sama gitu tentang mau kita bawa kemana film-film yang kita buat, mau kita bawa kemana juga perfilman Indonesia, peran kita dalam perfilman Indonesia, dan kita lumayan konsisten menjaga apa yang mau kita buat ya, kurang lebih sih kalau menurut saya ya itu ada persamaan, kecocokan, dan ya visi yang sama ke depannya juga gitu. So far so good. Mungkin kombinasi juga kalau sebenarnya kita itu selalu ya, maksudnya Mira sih sebenarnya kayaknya seorang pembuat film yang juga sangat into gerakan gitu. Jadi dulu itu waktu saya baru lulus dari IKJ itu tahun 92 93, Mira kan udah duluan. Terus saya dicari sama dia, terus saya akhirnya ketemu, kita mulai ngobrol. Sebenarnya yang diomongin tuh bukan cuma film, tapi bagaimana sih menggerakkan sesuatu yang. Jadi Kuldesak itu kan dulu mulainya kami kan dari Kuldesak berempat gitu. Mira, saya, Rizal Mantovan. Dan dari sebenarnya kerjanya ketemunya dari 95. 95 betul. Jadi sebelum reformasi sebenarnya. Iya, dan semuanya tuh kayak apa ya, secara bertahap itu diatur supaya dia jadi Anak Seribu Pulau dulu, Miles. Saya jadi sutradara termuda di situ, umur saya baru 25. Yang lain udah senior banget, tapi saya justru menjadi inisiatornya. Jadi bikin pilotnya Anak Seribu Pulau itu justru sutradara yang paling muda. Muda yang dipercayaan. Betul gitu. Sebelum Garin, sebelum ada Edison Sinaro, Nen Ahnas, justru saya yang baru lulus kuliah ini. Jadi kayaknya sih itu jadi kayak prinsip di Miles, selalu mendorong. Ya mungkin juga karena masa itu masa yang in a way kan kita repress gitu ya. Jadi keinginan untuk mendorong inspirasi dari mungkin pop culture di masa itu yang berkembang dan suara-suara yang vokal, itu
berangkatnya memang dari situ gitu. Jadi ya darah muda juga. Jadi kayak apa juga, ayolah kita labrak aja gitu. Dan kayaknya itu terus-terusan tuh, nggak pernah berhenti sih sampai sekarang gitu. Makanya kayak kalau sekarang kita ngomongin kita di Bintaro, mungkin tidak banyak kayak tempat produksi begini yang masih terlibat di dalam banyak kegiatan di luar film ya, bukan cuma film making gitu, tapi organisasi atau gerakan-gerakan bahkan di luar area kita gitu kadang-kadang gitu. Dan itu persis saya baca tadi di situ tuh ada teks Oh, yang iya. ditempel. Kolaborasi menemukan kebaruan dan mengajak dan memunculkan orang-orang atau bintang-bintang baru ya. Iya. Dan juga sebenarnya sebisa mungkin bertahan untuk tetap independen. Artinya kalau kita mau bertahan untuk independen, tidak masuk ke ambisi kita tuh sama gitu, tidak ingin menjadikan Miles sebagai sebuah studio yang besar gitu. Kita merasa kita cocoknya tetap stay butik gitu, kecil aja tapi aktif di berbagai kegiatan yang sifatnya cultural maupun educational gitu. Tapi di saat yang sama itu tadi terus bikin film. Butik sosial maksud lo? Butik sosial. Kalau butik tuh kayak Salah gimana ya? gitu? Karena kita Louis proletar. Vuitton gitu, Chanel gitu. Kalau ini butik energi gerakannya ada. baru mau naik dikit gitu terus turun dulu lagi, naik lagi, turun lagi gitu. Tapi awal mula ketemu dan merasa yakin bahwa dunia ini atau perfilman ini jadi tempat atau rumah yang Mbak Mira dan Mas Riri geluti itu kapan? Coba lo dulu deh. Kalau saya sih IKJ ya, IKJ, Institut Kesenian oke. Jakarta. Dan nggak sengaja. Dan Dulu kan bukannya musik ada. makanya kalau saya tuh tadinya mau masuk jurusan musik di IKJ tapi bangkrut jurusan musiknya waktu saya mau masuk. Maksudnya alumninya yang bilang nggak usah lo masuk sini percuma gitu. Sana aja tuh. Terus saya baca-baca ya ternyata ada kayak buklet yang cukup bagus gitu. Saya pikir orang-orang film dari masa kami itu Mira lulus pas saya masuk gitu ya. Tahun berapa Mas Riri? Kalau saya 88. 88 masuk. 85. Saya pokoknya saya masuk, Mira tuh kurang lebih udah mau lulus gitu. Terus di masa itu kita masih punya pengajar yang datang dari generasi pertamanya perfilman nasional kita. Saya masih diajar sama Pak Halid Arifin. Dia itu pengajar sejarah film yang adalah penata artistiknya film lewat jam malam. Terus ada Pak Marjono, Sumarjono itu editornya Perfini sama editornya film-film klasik kayak Pak Jaya Kartini, Kusuma, film-film kerja sama masih ada Pak Jaya, Pak Azrul Sani juga kadang-kadang masih datang gitu. Jadi memang kayak menginspirasi saya waktu itu bahwa ya film itu sangat sebuah proses sosial gitu dan bagian lagi, dari dari perjuangan gitu. Jadi memang kita tuh dan zaman itu film itu kayak dunia laki-laki banget ya. Maksudnya dunia dunia maskulin dan revolusioner dan militeristik gitu. Jadi itu kayak ide-ide besar gitu yang mungkin kayak kalau anak muda gitu, gila banget ya. Sementara pas kita mau keluar, kok filmnya bangkrut ya? Atau kok filmnya kayak gini ya? Maksudnya dunia film Indonesia itu, semua senior-senior saya tuh bekerja dengan sikap yang, ngapain lo serius-serius amat gitu. Judul-judul film yang ada juga tidak ada seperti yang saya baca di sejarah film. Ya maksudnya, ada beberapa yang bagus gitu ya. Kadang-kadang terpaksa judulnya misalnya, Inem Pelayan Seksi 3, atau Boneka dari Indiana, atau itu sutradara yang masih saya kagumi ya kayak Abbas yang bikin film kadang-kadang di luarnya vulgar seksual gitu tapi dalamnya ada sesuatu. Tapi ada juga yang Gadis Metropolitan, Gairah Malam gitu. Waktu saya mau lulus tuh dunia film kayak begitu. Jadi ada kayak pertentangan, kontradiksi yang ini edan nih apa gitu. Tapi kemudian saya direkrut gitu dalam gerakan yang menjerumuskan saya sampai sekarang. Kalau saya sih klasik banget sebenarnya. Emang suka nonton film gitu. Dimulai dengan suka nonton film. Tapi kan keluarga semua pemain musik ya. Tumbuh di dunia musik gitu. Dan ketika akhirnya memutuskan, kayaknya pengen deh gitu menonton film-film yang
luar biasa sekali, bahkan enlightening lah istilahnya Yeah, gitu ya. Dan amazed gitu bahwa film itu ternyata punya kekuatan yang luar biasa. Dan ketika kemudian almarhum ayah saya bilang harus sekolah, dan akhirnya sekolah, tentu bentuk pemikiran itu jadi berubah gitu. Yang tadinya kayak pengen deh bikin cerita, bikin film. Pendidikan menurut saya memberikan sebuah foundation yang sangat kuat tentang pentingnya sebuah medium gitu, dan terutama tentunya film terkait dengan sinematografi atau jurusan sinematografi, jurusan film yang saya ambil pada saat itu. Nggak nyangka seserius itu gitu. Awalnya tuh kayak cuma main bikin film gitu. Tapi ternyata sangat serius, segala elemen mulai dari entertainment sampai politik sampai keadaan sosial itu masuk ke dalam ilmu-ilmu yang kita pelajari pada saat kita sekolah, sehingga tumbuh semacam tanggung jawab gitu setelah lulus, bahwa nggak bisa cuma bikin film itu hanya untuk ngikutin industri gitu. Jadi ada beban jadinya, tugas-tugas lain, bahwa lo kan sekolah, berarti lo harus mengaplikasikan semua ilmu yang sudah didapat dari guru-guru besar, dari film-filmmaker di Indonesia juga yang sudah melakukan itu gitu. Karena zaman kami kuliah itu kan ada all the big names lah ya, Teguh Karya, almarhum Syuman Jaya, dan kita kalau mereka datang ke kampus itu kayak ngelihat oh my god gitu kan. Apa yang mereka sampaikan ke kami itu it's always about pentingnya medium ini gitu. Tentunya setelah juga belajar banyak, karena saya punya background advertising habis itu selama 8 tahun, dan akhirnya membuka Miles. Elemen-elemen ini saya coba gabungkan karena menurut saya semua pemikiran tadi kalau tidak ada penontonnya, tidak bisa kita sampaikan ke penontonnya, dia tidak akan bergerak gitu. Jadi itu yang sebenarnya kemudian kita coba lakukan, dimulai dengan Kuldesak karena memang industrinya sedang tidak ada. Jadi kita itu tadi darah muda gairah menuju reformasi sedang bergejolak. Kita ikut dalam gairah itu gitu. Dan ini pendidikan yang berhasil menurut saya, kan tadi membangun kesadaran, lalu kesadaran kan membuat upaya dan melakukan perubahan-perubahan kan, meskipun suasananya atau industrinya mungkin belum sesuai lah. Nah, menemukan itu gimana Mbak Mira, Mas Riri? Karena kan tadi idealisme ada, kita harus melakukan sesuatu yang proper nih, ini medium yang baik untuk melakukan. Tapi industri atau film waktu itu kalau kita lihat ya, Mas Riri juga ngerasa, aduh kok gimana ya, itu gimana mendapatkan? Gimana ya maksudnya? Sebenarnya menariknya di kita tuh tim itu kan juga bukan cuma IKJ ya, ada program film kayak saya waktu mau lulus itu terekspos sama misalnya Pekan Film Iran, terekspos sama Pekan Film Ingmar Bergman gitu. Terus kita punya senior yang di musik terutama yang membawa film-film alternatif gitu ke dalam gitu. Tentu saja ada gerakan-gerakan kecil yang kita juga cukup terinspirasi. Kayaknya sih festival film atau pertumbuhan film di Asia waktu itu juga menarik. Saya ingat bahkan dari tahun 96, 97 kita tuh sebelum bikin Kuldesak aja udah pernah diundang ke Singapura untuk sebuah festival film Asia, festival film di Singapura. Ada tuh yang kayak mencari-cari bakat, kemudian diajakin gitu. Film pendek saya diputar. Kemudian kita mulai nonton Wong Kar-wai, kita mulai lihat Tsai Ming Liang, Edward Yang dari Taiwan, kayak gitu-gitu yang menunjukkan kalau film itu memang bagian dari rebel disobedience-nya orang-orang gitu di mana-mana gitu. Itu di Singapura yang negaranya juga represif gitu ya, di beberapa tempat kayak Taiwan itu juga ada. Jadi itulah yang merangkai. Uniknya juga apa? Misalnya walaupun di Jakarta itu bioskop kelihatannya membosankan, waktu itu kita punya langganan laserdisc yang keren banget di daerah Guntur. Gimana lu ceritanya? Ya sebenarnya kan yang unik itu bahwa kita terekspos dengan film-film tadi gitu.
tentunya kalau saya juga punya kegelisahan lagi di atas itu gitu. Penontonnya dari film-film ini di Indonesia itu tidak banyak gitu. Kalau kita bicara film-filmnya Teguh Karya atau Syuman Jaya, itu tidak mencapai pada penontonnya, tidak dipromosikan atau tidak diinformasikan ke masyarakat luas. Lebih kayak ya udah filmnya udah jadi, it's there, silahkan didatangi gitu. Dan banyak keluhan sebenarnya dari mereka, penonton film Indonesia ini gimana sih, udah dibikin film yang bagus tapi nggak ditonton gitu. Tapi sebenarnya ada gap gitu. Buat saya yang penting adalah kalau udah bikin film seperti itu, kita ya harus membawa ini ke masyarakat. Kita tetap harus berbicara kepada siapa yang ingin kita sasar gitu. Ya, karena percuma kan kalau kita bikin tapi ya udah gitu lewat gitu aja. Unless memang cuma mau buat certain community aja di festival, itu juga memungkinkan. Dan itu sebenarnya yang kita lakukan. Setiap film yang kita buat, itu kita targetkan. Ini buat siapa? Ini mau dibawa kemana? Jadi itu selalu ada di belakang kepala kita. Ada film-film kita yang sangat kecil-kecil yang mungkin tidak pernah didengar, seperti Humba Dreams, Atambua 39 derajat Celcius. Itu by design memang? Itu memang by design, kita membuatnya untuk, tentunya dari kegelisahan kita juga, tapi kita tahu ini tidak bisa untuk mass audience gitu. Jadi ya, kesadaran itu juga kita bangun. Kalau tuh kita buat untuk mass audience, tentunya kita tetap ingin memasukkan hal-hal kegelisahan apapun yang bisa kita sampaikan gitu lewat film-filmnya. Nah, titik di mana Mas Riri dan Mbak Mira menemukan yang tadi kontennya atau filmnya dan ketemu audiensnya yang gede? Ya. Kuldesak atau AADC? Sebenarnya dimulai dengan Petualangan Sherina. Oh, Petualangan Sherina. Ya. Jadi itu adalah kegelisahan paling awal setelah kita bikin Kuldesak yang kita waktu itu berpikir sangat segmented. Persis. Ya. Layarnya juga cuma dapat 3 waktu itu, cuma di 3 layar. Bahkan 1 dulu ya, 1 kemudian menjadi 3. Kita tahu memang waktu itu kita nggak punya bayangan lah siapa yang akan menonton. Dan ternyata diterima cukup baik oleh anak-anak muda. Tapi setelah itu kita kan masuk ke krisis moneter. Ya. Udah hura-hura kita dapat audiens, mendapatkan freedom gitu. Kita sudah lepas dari departemen penerangan yang menghukum kita, tapi kita krisis gitu. Dan salah satu yang sangat kita rasakan adalah gimana ya caranya kita bisa membangun penonton kita melalui film-film Indonesia. Pemikiran utamanya adalah kita harus bikin film anak-anak. Oh, karena? Gitu. Karena inilah yang akan menjadi generasi berikutnya. Dan punya memori gitu. Karena saya punya memori terhadap film Indonesia yang saya tonton di bioskop. Saya nonton Sidul, saya lihat Rano Karno masih kecil, saya punya Cica, saya punya memori yang kemudian membuat saya sangat mencintai film Indonesia gitu. Jadi saya pikir kalau kita punya ini, orang tuanya juga bisa melihat ini bagus untuk anak-anaknya. Dan pada saat itu saya juga sedang punya anak yang kecil-kecil, merasa bahwa I have to give them something juga, a good film gitu. Dan berjumpa dengan Sherina dan Mas Triawan Munaf pada saat itu, jadilah Petualangan Sherina yang ternyata cukup fenomenal gitu, diterima dengan baik. Dan itulah awal penonton kita datang ke bioskop untuk menonton film yang sangat entertaining menurut mereka. Mereka mendapatkan that entertainment, tapi juga mendapatkan value-value lain gitu. Dari situ ya udah kita terus. Sebenarnya pada saat yang sama juga yang dari awal itu kita tuh datang dari generasi advertising kan. Ketika krisis itu sebenarnya yang cari duitnya maksudnya. Gitu. Jadi cuma bikin iklan atau bikin musik video kan waktu itu. Jadi pergaulan di dunia musik itu waktu itu juga lumayan baik karena MTV lagi. Dan itu booming, sebenarnya standar tekniknya tuh tinggi banget. Meskipun jadi mediumnya cuman film pendek 30 detik tapi kita bisa bekerja dengan equipment yang kadang-kadang operatornya tuh dari Australia, dari Amerika gitu. Direct sound. Teknologi suaranya sangat bagus gitu. Standarnya sangat tinggi karena rata-rata kan ya dunia periklanan gitu ya.
dari situ juga kita belajar untuk meningkatkan standar. Kalau film Indonesia dekade sebelumnya rata-rata tidak terlalu peduli dengan teknologi karena sistem distribusi film di masa lalu kan juga kita ingat juga ya, bioskop itu adanya cuma di pasar-pasar. Ya. Ada di lingkungan, terutama film Indonesia. Film Indonesia tuh dulu nggak tembus ke XX1. Di era ketika XX1 baru mulai masuk di pertengahan 21 di pertengahan 80-an, itu hanya untuk film impor. Film Indonesia tuh mainnya di pasar-pasar, di Senen lah, di Blok M, di daerah-daerah yang justru penontonnya tuh kelas C, D gitu. Ketika kami mulai bersentuhan dengan film, dengan bertemuan dengan dunia iklan itu, dunia advertising yang standarnya tinggi, kita coba sasar. Tiba-tiba kita punya exposure terhadap teknologi. Saya mungkin yang merasa bahwa wah, saya ingin gerakan kamera saya tuh yang keren. Saya pengen pencahayaannya tuh pengennya standarnya yang tinggi dong gitu. Jangan kayak dulu label atau stereotipe penonton terhadap film Indonesia gitu. Saya ingat film-film yang awal menyentuh sekali ya kayak film mulai dari film anak-anak sampai film remaja, tapi ingatan saya tuh memang ketika diingat-ingat rata-rata tuh buram gitu. Rata-rata tuh gimana tuh? Rata-rata tuh kita harus masuk bioskop yang memang sangat merakyat, kadang-kadang mati di tengah-tengah, berhenti sebentar, kemudian ada apa? Nah itu tuh momen-momen itu. Iya, saya dulu waktu kecil kan di Makassar ya. Kalau di Makassar tuh seru nggak buram dulu ya, bayangannya gitu. Nah itu yang sebenarnya ketika mulai bikin Kuldesak, mulai bikin petualangan standar yang Sherina, tinggi tadi naik gitu. Dan ya itu mungkin yang selalu membuat ini sangat exciting gitu menurut saya. Dan ketika petualangan Sherina kemudian diterima dengan sangat baik sekali, berarti keinginan untuk mendapatkan penonton anak-anak ini berhasil gitu. Rasanya kayak harus kita lanjutkan ke usia selanjutnya, maka lahirlah Ada Apa Dengan Cinta gitu. Itu tujuannya juga untuk sekarang kita harus bisa mendapatkan kisah-kisah atau cerita yang bisa melekat di remaja. Again, dulu saya ketemu sama Rano Karno dan Cica. Ketika saya remaja, saya juga ketemu dengan Gita Cinta dari SMA dan lain sebagainya gitu. Yang menurut saya itu memang penting untuk terus membangun koneksi kita dengan penonton gitu. Dan lahirlah Ada Apa Dengan Cinta. Dan Ada Apa Dengan Cinta kan juga menghadirkan sutradara yang baru juga. Itu kayak semangat yang diambil oleh milenial. Jadi semangatnya Rudi Sudjarwo pada saat itu bahkan melebihi semangat kita. Berbahaya. Itu kayak waktu rekrut Mas Riri Anak Seribu Pulau kayaknya. Iya. Ini lebih gila lagi dia. Dia itu ketika kita sedang setelah kita merilis Petualangan Sherina ya. Tiba-tiba Kuldesak ya. Benar. Petualangan Sherina ya, Petualangan Sherina. Lupa tahun berapa itu ya? 2000-an. Di antara itu Late dekatnya. 90, akhir 90-an, awal 2000-an. Dia membuat film yang judulnya Bintang Jatuh. Ya kan? Filmnya lebih indie lagi gitu. Kalau Kuldesak itu kita nekat masuk ke dalam 21 walaupun kita nggak ngerti apa-apa, memaksakan bahwa ini film harus dicoba supaya bisa dilihat oleh masyarakat luas. Dia memutar filmnya di ruang-ruang satu-satu gitu, membawa proyektornya sendiri, menjual tiketnya sendiri. Jadi kita waktu denger ini, wah asik nih kayak ini orang nih. Gitu. Orang gerakan ini. Ini orang gerakan ini. Ya udah kita nonton lah waktu itu sama-sama. Beli tiket 10.000, ingat banget di tempat gitu. Dan Rudi pada saat itu ngelihat kami juga kayak, wah ini berarti orang-orang ini juga oke nih karena mau datang ke tempat ini untuk membeli tiket dan menonton gitu. Dan disitulah kami pertama kali berkenalan. Uniknya sebenarnya Riri sudah kenal sama Rudi sebelumnya, sama-sama drummer. Nah ada ceritanya sendiri lah, itu ada ceritanya sendiri. Tapi ketika menonton itu pertama semangat itu bisa banget kita rasakan gitu. Energi Rudi itu terasa dan energi salah satu pemainnya, Dian Sastrowardoyo gitu. Dan itu yang akhirnya, oke lah orang-orang yang berenergi ini marilah bersatu gitu. Dan semuanya kalau dipikir-pikir Ada Apa Dengan Cinta itu kan
juga orang-orang baru akhirnya. Ya, betul. Mau dari Pemain. art directornya, pemain, semua punya keinginan itu menjadi bagian dari sebuah gerakan untuk bikin film Indonesia. Gitu. Dan energi itu saya rasa terasa sekali gitu, terlihat sekali di Ada Apa Dengan Cinta. Nggak hanya Rudy dan Dian, tapi Niko juga kan baru. Kalau Dian, jadi dapatnya maunya Dian dulu gitu. Habis itu ya kita mencoba mencari, mengaudisi yang lainnya gitu. Nicholas Saputra yang paling terakhir kita dapatkan, paling sulit kita temukan pada saat itu. Kalau cewek-cewek tuh akses kita bisa mencarinya melalui kayak Gadis Sampul atau Wajah Femina atau berbagai event yang memang kita bisa mencari gitu. Kalau cowok tuh lebih susah gitu. Dan ya Rangga sangat spesifik, jadi nggak gampang waktu itu dapetin. Fun fact-nya kan kayak pernah casting pertama lalu kemudian nggak diterima lalu dipanggil lagi karena susahnya menemukan. Itu juga sebenarnya Niko juga punya ceritanya sendiri gitu ya, tapi emang lucu banget gitu. Karena kalau kita audisi kan nggak langsung semuanya kita lihat langsung ya. Sutradara sama produser tuh nggak langsung dari awal melihat, biasanya ada yang menyeleksi dulu gitu. Dan setelah diseleksi pun ya bisa dengan cepat kita mutusin, oh ya ini nggak cocok gitu. Dan ternyata dia justru, Niko itu di castingnya untuk tokoh Borne. Jadi ya karena kita fokusnya mencari Borne itu nggak kepikiran gitu. Ternyata dipanggil lagi dari Rangga. Itu namanya kalau udah faith ya, nasib. Itu udah. Kita nggak bisa melawan takdir itu. Betul, itu takdir benar. Kalau nasib masih bisa lah. Masih bisa, ini takdir ya. Ini takdir itu. Nah, balik ke 30 tahun dan industri kan berkembang begitu pesat. Dimulai dengan sesuatu yang kayak nggak mungkin nih kita masuk, tapi dengan Kuldesak, lalu Petualangan Sherina. Dan sekarang kita kan merayakan film Indonesia nih. Di sinema kita lah. Terakhir kita lihat sore dan terpapar Miles di film itu. Nah, melihat ini Mbak Mira dan Mas Riri gimana industrinya? Oh, gue duluan. Sebagai industri Mira Lesmana aja. Tetap sama sebenarnya spiritnya gitu ya. Saya merasa kayak ada filmmaker yang orientasinya adalah mencipta gitu, berkreasi atau mencari sesuatu untuk kedepannya gitu. Dan saya merasa saingannya adalah mereka yang market oriented tentunya ya, yang genre tertentu yang misalnya sedang digemari itu digeber abis gitu. Which is fair karena industri memang seperti itu, tapi harus ada yang berani menjaga dan penciptaan ini, karena kalau sampai ini sudah turun, dalam sejarahnya memang selalu begitu. Ketika ini sudah turun, ada geliat filmmaker yang terus ingin memberikan genre yang berbeda gitu. Saya rasa Yandy Lawrence salah satunya gitu. Sangat cukup keras kepala gitu dengan apa yang dia mau. Gitu. Biasanya pencipta begitu tuh. Iya kan, harus gitu kan. Dan ya melihat apa yang terjadi hari ini, itu yang terus kita coba lakukan. Tidak hanya dalam membuat film, kita juga mencoba hal-hal lain gitu ya. Tapi di industri kami merasa juga ingin mendukung filmmaker muda atau independent companies yang punya itu tadi, energi, gerakan. Ada energi itu. Gitu. Nah, 30 tahun itu kayak kesempatan untuk dalam satu fase memunculkan energi baru untuk mencipta tadi ya. Iya, karena kita kan tidak bisa dalam bentuk mass ya, gitu. Jadi ya grassroots aja gitu. Dan biasanya kita menemukan anak-anak muda yang kurang lebih kayak vocabulary-nya tuh sama gitu tentang film ya. Salah satunya Aditya Ahmad ya, dengan film pendek Kado yang kita produksi bersama. Iya, dan
film itu juga membawa kita kemana-mana syukurnya. Karena distribusi film kan luas ya. Jadi kita kadang-kadang ketemu dengan teman-teman di Makassar, di Surabaya, sambil kuliner, Jogja. itu ternyata banyak tuh letupan-letupan yang memang menunjukkan kalau film itu juga tidak statik. Dia selalu bergerak dan selera mereka juga berkembang, luar biasa gitu, kayak penemuan-penemuan jalannya gitu, Yandi, Adit gitu. Artinya 30 tahun itu kan kadang-kadang ada kecenderungan orang kalau udah lama di industrinya selalu berpikirnya kayak dulu tuh kayak gini, sekarang kok gini gitu ya. Kita selalu mencoba untuk, walaupun itu sebenarnya challenging sekali, mengalami mulai dari analog, digital sampai AI gitu kan ya. Kita tetap harus menyadari hal ini, tapi value-value tertentu yang memang kita percaya kita coba carry dan kita tetap terus bisa memberikan yang terbaik gitu dari karya-karya kita. Dan mungkin secara disiplin ilmu memang agak berbeda. Cara melihat sukses sebuah film itu juga berbeda. Tapi kita juga tidak bisa tidak mengikuti kebiasaan dari penonton kita hari ini gitu. Maksudnya misalnya kayak jumlah penonton. Dulu itu jumlah penonton bukan sesuatu yang kayak harus di-report daily gitu ya. Itu kayaknya seolah-olah kalau sekarang kita lihat social media, itulah yang menjadi patokan dan tanda gitu. Tetapi kalau kita tidak melakukan itu misalnya, katakanlah waktu kemarin kita bikin Petualangan Sherina 2, saya memutuskan untuk tidak melakukannya tiap hari gitu. Cukup hari pertama, mungkin nanti setelah weekend gitu ya. Itu penonton udah punya kecenderungan untuk bertanya, hari ini sudah berapa gitu. Jadi emang demand-nya dari penontonnya. Jadi memang penontonnya kayak ingin mendapatkan informasi. Mungkin menurut mereka itu penting juga untuk diberitakan. Hal-hal seperti itu kadang-kadang kita tuh kayak harus ya gitu. Tapi tim digital bilang, iya Mbak, harus Mbak. Ya kita adjust tentunya ya dengan itu semua. Nah, ketegangan tadi antara mencipta, lalu juga memenuhi atau merespon keinginan pasar, itu kan juga nggak mudah tuh. Nggak mudah. Karena kadang-kadang, ya nggak tahu di industri apapun sebenarnya kan, kecenderungannya ada adalah gimana kita punya bisnisnya nih jalan. Tapi satu sisi kan kontennya harus dijaga nih. Nah, nggak tahu 30 tahun, apalagi sekarang teknologi begitu maju ya. AI kita melihat ya memudahkan, tapi juga saat ini untuk mencipta dia ancaman atau kira-kira melihat ini gimana Mbak Mira atau Mas Ririn? Iya sebenarnya kalau film itu mungkin ya sebuah media yang mau tidak mau harus bicara keduanya gitu dari nature-nya ya. Teknologi dan dia juga kalau kita lihat dari waktu ke waktu dia memang sebuah kayak medium yang dibikin khusus spesifik untuk abad ini gitu. Maksudnya kenapa film begitu menarik? Karena dia mencerminkan realitas seada-adanya ya. Dia bisa menggambarkan keseluruhan indrawi manusia dengan sangat baik gitu. Tentu saja saya nggak mau bilang medium paling keren gitu ya. Medium abad inilah. Tapi medium abad ini itu jelas gitu ditemukan di akhir abad ke-19 terus berkembang terus gitu sampai sekarang menjadi seni paling besar gitu. Bayangkan waktu terjadi pandemi, kami ini semua sebenarnya sempat bertanya-tanya apa yang akan terjadi dengan kita karena bioskop itu pokoknya kita berulang-ulang dengar ini kalau begini terus 3 bulan lagi kita tutup semua. Wow, kalau ditutup berarti kita filmnya akan ditonton di laptop atau di layar kecil. Semua akan berubah. Ternyata enggak. Itu persis dengan ketika televisi ditemukan di tahun 60-an. Ketika ancaman kelihatannya ada digital platform muncul, tiba-tiba orang merasa ngapain lah bikin film gede-gede. Enggak, tetap gitu. Dan sekarang apa yang terjadi setelah pandemi, kita mengalami lompatan terbesar dalam berapa dekade penonton film Indonesia gitu. Nah itu nomor satu. Tapi pada saat yang sama penemuan filmnya juga luar biasa sih menurut saya. Tetap di antara film-film yang katanya sangat AI digital dengan apa,
film yang intinya kayak misalnya anti naratif itu tetap ada. Ada film yang sangat anti peristiwa gitu. Yang isinya cuma orang diem-dieman ngobrol gitu. Itu diputar di festival film terbesar di dunia kayak di Cannes atau di Venice gitu. Dan sutradaranya juga bukan sutradara yang baru kemarin. Sutradara yang udah kerja eksperimental kan. Itu udah 30-40 tahun tetap punya ruang untuk. Nah, sebenarnya film itu jadi kalau kita melibatkan diri dengan fun di dalamnya, dengan memikirkan semuanya secara utuh gitu, sangat menyenangkan gitu. Saya masih ketemu misalnya dengan pemain-pemain muda nih sekarang ya, umurnya 15 sampai 21 tahun yang membuat saya belajar lagi akan banyak hal gitu. Yang menurut saya itu kan itu kekuatannya medium ini gitu. Yang medium abad inilah kalau kita lihat. Saya rasa apapun teknologi yang baru, karena kita memang bergerak di medium film dan ini memang akan terus bergerak mengikuti teknologi. Tidak mungkin kita tidak mencoba mempelajarinya atau mengembrace-nya, tentunya dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Tapi kan di saat yang sama AI ini juga kita hanya bisa mengira-ngira apa yang bisa terjadi gitu. Kita juga mendengarkan bahkan dari pencipta AI, this is the end of the world gitu. Tapi sepertinya tidak bisa dihentikan gitu. Semuanya kalau menurut saya sih akhirnya kembali kepada kita. Kita semua ya, bagaimana kita bisa mengambil sisi-sisi yang terbaiknya dan tentunya untuk sama-sama bisa mengontrol sisi buruknya. Karena saya bisa membayangkan seburuk apa ini kalau sampai manusia-manusianya tidak melakukan pencegahan gitu. Tapi mau tidak mau dia ada di sini. Dan kayaknya udah sulit untuk diputar balik atau dihentikan gitu. Ya as we go along, again kayak kata Riri tadi bilang, dari radio star menjadi TV star, dari TV star menjadi cinema star, dan dia bergerak terus. Ya kita akan melalui lagi zaman baru. Oke, pastilah. Semoga masih punya kekuatan energi untuk bergerak. Tapi ini mirip kayak ini loh. Saya coba mengkomparasikan dengan industri yang saya geluti ya juga 25 tahun terakhir sih. Media, print atau buku. Yes. Fasenya kan dulu ada ancaman, wah ini akan hilang. Tapi 5, 7, 8 tahun hidup lagi. Hidup saya rasa lagi. manusianya mau tidak mau memiliki keinginan yang tidak bisa dikontrol. Ketika dia sudah pada titik tidak mau menerima, dia akan kembali lagi. Gitu. Dia menjadi independen lagi. Betul. Kan dengan itu salah satu spirit Rangga Cinta sebenarnya gitu. Bahwa pada akhirnya generasi hari ini ada di mana mereka gitu. Kenapa mereka kembali kepada analog? Kenapa mereka menyukai piringan hitam? Kenapa mereka mulai membaca buku kembali dan memegang ini semua? Kenapa mereka memakai kamera lama dan kembali menyukai puisi gitu? Menurut saya ada perputaran siklus tadi itu, ada siklus yang kami ingin sekali embrace gitu. Karena buat kami itu masa yang sangat indah gitu. Kalau mereka kemudian bisa juga mencicipinya di antara keriuhan dunia digital dan social media, ini menjadi entry point yang menyenangkan buat kami juga belajar tentang generasi yang baru ya. Buat generasi kita mungkin itu kayak nostalgia, tapi buat generasi Z kan itu pengalaman baru. Pengalaman baru persis. Menyentuh buku lagi. Persis. Ini saya pakai ini kan karena buku itu sekarang. Iya, keren banget. Matraman itu, Makarya yang sekarang juga di Jalma itu juga. Kita juga heran generasi ini kok kembali ke buku ya. Juga kaset dan vinil ya. Toko buku Barnes & Noble sekarang tumbuh lagi di Amerika, baru membuka cabang-cabang lagi yang tadinya udah mau tutup, udah mau goodbye. Menemukan energi juga di film kan akhirnya begitu juga kan. Bener. Jadi ancaman-ancaman. Jadi mungkin newspaper juga jangan cepat-cepat goodbye harusnya ya. Masih orang juga kita pertahankan karena pada saatnya nanti akan kembali lagi. Tadi Mbak Mira tadi udah menyebut soal Rangga dan Cinta. Ini kan kayak
fase ketiga setelah yang pertama ADC yang pertama. Iya, betul. Kalau tadi saya mengkilas balik, kalau Sherina kan anak-anak kecil yang didekati gitu dan orang tuanya pasti. Film buat anak tuh double tuh dapatnya. Dapat anak, dapat orang tua. Mungkin tantenya, mungkin omnya gitu. Bobo tuh yang baca nggak hanya anak ya, bapaknya ibunya harus juga. cek juga sama ibunya, kan harus tahu. Terus yang kedua generasinya adalah yang remaja nih, ADC yang pertama tadi. Terus yang 14 tahun kemudian kan kayak Reuni itu kan fase dewasa awal kan. Nah ini kayak yang ketiga kayak anaknya dari generasi yang pertama atau begitu logiknya atau gimana Mbak? Dua hal yang menarik ketika kita melabel generasi gitu ya. Generasi ada Pedangan Cinta 2002 kita menyebut mereka sebagai milenial. Yang hari ini kita menyebut mereka sebagai Gen Z, bahkan Gen Z muda. Bukan Gen Z 20-an, tapi kalau kita ngomong SMA berarti sangat muda gitu, menjelang masuk yang alpha. Dan ada label-label tertentu gitu. Sekarang tiba-tiba lebih sering kita mendengar Gen X, baby boomer, semuanya tiba-tiba ada label gitu. Tapi menurut saya ada satu masa yang bisa menyatukan ini semua, itu masa SMA. Gitu. Kami merasa bahwa masa SMA ini adalah di setiap generasi punya memorinya sendiri. Dan bisa paling tebel tuh memori. Karena dia itu ada di masa yang kita sebenarnya masih remaja, kita masih pengen senang-senang, tapi udah mulai ada isu-isu serius gitu, yang kita rasakan. Kita merasa kayak personality kita atau kemana kita akan melangkah selanjutnya ini ditentukan di masa ini. Gitu. Itu yang pertama. Jadi menggabungkan menurut saya di saat ini para milenial maupun Gen Z, bahkan diantaranya untuk kembali menikmati momen itu atau mereflek kembali masa itu. Dan Ada Pedangan Cinta adalah sebuah IP yang sangat kuat, memiliki cerita yang juga sangat lengkap elemennya. Dan kami berpikir pada awalnya gitu, sekarang banyak sekali remake, ya kan? Remake dari Korea, remake dari mana-mana lah gitu. Kita berpikir, coba deh kita lihat, kita tuh punya karya IP yang banyak, dan salah satunya adalah Ada Pedangan Cinta. Why don't we remake our own film gitu, dan kita bawa ke hari ini, tapi di saat yang sama kita tetap membuat setting 90-an, awal 2000-an, awal 2000-an, gegap gempita reformasi dan freedom itu gitu. Karena tadi yang sempat kita bicarakan, ada sebuah perputaran siklus, baik itu musik atau buku tadi, kemudian lagu-lagu, tapi juga beberapa generasi muda ini juga ingin menjauhi social media, tidak lagi, tentunya belum semua, tapi kita udah mulai melihat itu gerakan-gerakan. Bahkan di luar negeri ada kan taman yang tidak memperkenankan orang memegang HP gitu. Yang buat kami menarik nih untuk coba kita reka ulang gitu ya. Dan satu lagi yang terpenting adalah cerita ini mempunyai ruang yang sangat luas untuk kita bisa memperkenalkan generasi baru aktor juga gitu. Aktor-aktor baru gitu. Dengan IP yang memang sudah dikenal, mereka akan bisa lebih punya kesempatan untuk dilihat banyak orang gitu. Dibanding mungkin kalau kita bikin totally new gitu. Dan value-value tadi sih, value-value yang sudah pernah kita buat, ini waktunya untuk itu tadi siklus baliknya gitu. Mas Riri lihat. Ya, kalau saya merasa yakin emosi dasar tentang relationship, tentang hubungan ya, tentang cinta tentu saja. Pengalaman SMA yang tadi Mira katakan, di SMA itu kita mengalami semua, kita mengalami jatuh cinta, putus cinta, kadang-kadang kehilangan, ya. Kecemasan luar biasa. Kalau gitu. Yang dewasa selalu mikirnya kayak masih di kecil masa kamu, itu kan tapi susah kitanya kayak yang penemuan ya, kayak menjadi musisi, menjadi anak basket, menjadi pecinta alam, itu semua di masa SMA. Dan saya rasa banyak sekali peluang-peluang untuk menciptakan tokoh yang
kalaupun tidak ada lagi sekarang, anak-anak sekarang bisa reflektif dengan itu gitu. Dan ternyata kita bisa terkejut ya. Saya juga kadang-kadang dengar dari anak SMA, anaknya teman saya gitu, bagaimana anak-anak misalnya di sekolah-sekolah kayak Gonzaga atau beberapa tuh kembali lagi tuh apa ya, kayak semua kecenderungan yang dulu ada di tahun 80-an gitu. Hidup lagi, militansi politik gitu ya, militansi terhadap prinsip-prinsip musik gitu. Jadi keren sih. Dan SMA itu menjadi intens dan memorable karena mereka kan bersama-sama terus. Beda kalau kuliah kan, milih mata kuliah, beda bersama-sama dalam bentuk persahabatan, dalam bentuk musuh, dalam bentuk perbedaan gitu kan. Jadi memang itu kalau menurut saya dimanapun itu momen yang crucial gitu dalam kehidupan kita gitu. Nggak bisa hanya dilihat sebagai masa hura-hura gitu, tapi ini masa yang memang apa ya, kita membentuk atau sedang mencari jati diri, coming of age intinya gitu. Tapi tentunya kita juga harus memberikan sesuatu gitu kan ke dalam film ini gitu. Ini sebuah remake tapi universe-nya mau kita atau genre-nya mau kita bawa kemana gitu. Dan pilihan kita adalah memasukkan unsur musik yang lebih kuat, lebih kental. Secara ada drummer di sini. Secara ada darah-darah musik gitu kan. Dan kami sebenarnya saya pribadi sangat mencintai musikal. Dari tahun mungkin musik pada dasarnya dari lahir tentu dari kecil gitu ya, dikeliling musik. Tapi kayak bentuk-bentuk musikal kayak film-film yang juga saya ingat, The Sound of Music, apalagi ya, West Side Story gitu. Itu adalah sesuatu yang sulit banget untuk saya lepaskan walaupun saya suka jenis-jenis film yang lain. Nah, tapi musikal ini sebenarnya atau film-film yang bergenre musikal itu di Indonesia sendiri belum tumbuh. Oh, ini gairah penciptanya muncul nih. Jadi kita kayak gabung-gabung gitu, kayak baru Petualangan Sherina pertama dulu adalah dengan genre drama tapi ada unsur musikal yang cukup kental. Kemudian Petualangan Sherina yang kedua, dan kemudian hari ini kita bikin itu. Tentunya sekarang mulai muncul juga film-film yang ingin mengetengahkan genre musikal. Jadi saya berharap ini menjadi salah satu pilihan juga gitu. Saya rasa tahun ini aja mungkin akan ada 2 atau 3 gitu yang akan membuatnya. Sebelumnya setelah Petualangan Sherina beberapa mencoba genre tersebut tapi memang tidak berhasil di pasaran. Ada 2 atau 3 gitu. Lalu ditinggalkan karena dia sepertinya tidak laku atau tidak diterima gitu. Padahal dibutuhkan kekeras kepalaannya. Betul, kekeras kepalaan bersama itu memang dibutuhkan. Jadi mudah-mudahan itu bisa kita push juga untuk menjadi pilihan baru. Penonton baru. Kita tuh kayak punya modal-modal pengalaman yang lumayan. Waktu Laskar Pelangi tahun 2011 sempat kita bikin di panggung juga sama Erwin Gutawa, Jay Subiakto, Toto Harto, Hartati. Jadi itu juga memberi keyakinan gitu. Dan menarik banget ya 5 tahun terakhir kalau di sinema internasional ya, itu berbagai genre, bahkan ada crime film yang Emilia Perez yang menang di Cannes waktu itu. Tentunya yang komersialnya adalah La La Land atau dan memang dia adalah medium yang juga ini lagi-lagi sinema itu memberikan berbagai peluang baru pendekatannya. Kayak sekarang teknologi suara juga buat kami ini kayak sesuatu yang sangat menantang. Jadi di Rangga dan Cinta akhirnya kita bisa mencoba melakukan perekaman live di lapangan misalnya. Jadi anak-anak ini memang benar-benar menyanyi di lapangan, direkam gitu. Itu karena teknologi suara sekarang sudah memungkinkan jadinya live bukan pre-recorded. Jadi memang film juga berkembang, teknologi berkembang ya itu satu hal yang kita embrace ya. Sekarang kita lagi sambut dan nikmati gitu. Kalau tantangannya, karena ini kan diingatan publik kan cukup kuat. Dan saya juga tumbuh bersama film ini. Saya jadi wartawan pertama wawancara yang saya lakukan, wawancara ADC waktu itu. Wawancara Dian di telepon, dia lagi di Sentul waktu itu, diminta Mas Bre waktu itu sama Mbak Nino.
cari wawancara. Harus ketemu. Nah, gimana tantangannya atau apa? Mungkin juga nggak perlu melepaskan dari ingatan orang akan itu, tapi apa yang dirasakan? Pasti tantangannya besar, cukup besar. Dari awal pun kita mengetahui ini tantangannya besar karena ada orang-orang yang sangat lekat dengan apa yang sudah kita buat. Sebelumnya. Di atas itu, Rangga dan Cinta yang dulu juga adalah dua sosok yang sampai hari ini tetap menjadi idola gitu. Tetapi di saat yang sama, kalau melihat dari apa yang tadi kita obrolin gitu ya tentang perputaran, tentang waktunya, di sini juga menurut saya unik karena Nicholas Saputra Uji Rangga terlibat. Itu kan terlibat sebagai produser. Ya. Buat dia juga merasa bahwa udah waktunya Mbak itu estafetnya dipindahkan dan kita punya lagi anak-anak baru ini. Dia punya kegelisahan yang sama juga tentang masa depan aktor-aktor yang akan terus bisa menumbuhkan perfilman Indonesia gitu. Kita butuh orang-orang yang juga bisa punya disiplin yang kuat nih, yang sama kayak kita dulu mulai Mbak katanya, kata Niko kayak dulu itu buat saya pengalamannya sangat menarik. Tentu kita harus adjust dengan karena situasi yang berbeda. Dengan situasi yang berbeda. Tapi challenge yang kita tahu berat itu sebenarnya again buat kita ini bisa kita bawa dalam bentuk yang baru yang bisa kita berikan, musikal tadi gitu ya. Kemudian juga proof bahwa anak-anak ini melalui sebuah proses yang sama panjangnya kurang lebih dengan yang dulu dan mengikuti semua proses mulai dari acting, kemudian menyanyi, kemudian menari. Itu proses yang sangat panjang yang tidak biasanya dilakukan gitu ya. Biasanya kalau udah sering main kan ya udah gitu. Kalau ini kan benar-benar baru. Jadi kita benar-benar harus prosesnya dari awal. Betul, prosesnya dari awal. Dan kita juga yakin bahwa anak-anak ini akan memberikan energi, freshness-nya ya, freshness mereka walaupun settingnya mereka harus bermain seolah-olah mereka ada di setting tahun 2000-an. Tapi di saat yang sama itu tadi mereka ada di siklus yang menarik ini. Tapi mereka punya sensitivitas yang berbeda. Jadi walaupun ceritanya memang basically ini adalah remake dan ceritanya sama, tentu ada hal-hal yang kita olah ulang. Bahkan karakter-karakter yang memang sudah jadi ini juga bergerak dengan sensitivitas saat ini mereka gitu, dan itu kita embrace banget. Jadi kita benar-benar kayak ketemu sama yang namanya El Putra, Syarira yang menjadi Rangga, lalu Lea Prinsi yang menjadi Cinta, tentunya dengan yang lain-lain juga. Sensitivitas mereka itu otomatis mengubah juga, memberikan sesuatu yang baru juga kepada tokoh ini gitu. Dasarnya sama, satu outsider, satu cewek populer. Tapi ada hal lain yang bisa mereka berikan yang buat kami sih sangat exciting gitu. Jadi ini kayak dialog juga ya akhirnya. Iya, benar. Dan kalau saya sih ya lagi-lagi nih soal gerakan ya. Saya bekerja kali ini saya bekerja sebagai sutradara dengan hampir semua head of departments ya, kepala-kepala cinematographer, production designer, choreography, tim desain wardrobe dan apa yang rata-rata sekitar 15-20 tahun di bawah saya, masih sangat muda semua. Dan perempuan. Yang tadinya industri film male banget, dominated perempuan. Betul, sekarang karena semuanya. Dia feminis kok. Jadi kalau saya merasa itu juga satu hal yang sebenarnya memberikan kayak energi yang sangat berbeda dalam proses kami gitu ya. Yang saya yakin akan ada kebaruannya gitu. Jadi itu yang sangat exciting gitu bahwa ini sesuatu yang kami rintis 23 tahun dan lebih yang lalu. Dan semua orang tahu lah bahwa ini sebenarnya yang buat kita juga dulu dengan Cinta. Dulu bagaimana, ada beberapa yang nggak tahu juga. Bagaimana menciptakan, menemukan judul, bagaimana menciptakan tokoh, bagaimana buku menjadi bagian penting dari cerita gitu ya. Itu semua tuh
adalah hal-hal yang menarik plus dengan fenomena-fenomena sekarang. Banyak hal-hal baru juga yang kita bukan injek ya, yang konsekuensi dari pertumbuhan kami sebagai pembuat film itu dia akhirnya bergerak gitu dan maju gitu ke arah situ. Ini nasib banget umur udah segini kita masih bergaul sama anak-anak belasan tahun kan. Soal siklus saya ingat ini Bu Karlina Supeli. Dia bilang ya siklus iya, tapi siklusnya tuh modelnya spiral. Jadi nggak balik ke titik yang sama. Tapi siklusnya tuh kayak gini nih. Jadi kita kayak melalui tempat yang sama, tapi situasinya udah berbeda. Benar. Tapi kita dapat energinya yang kurang lebih sama. That's true. Dia nggak bisa kita bilang sama persis soalnya. Iya, karena di spiral nggak siklus yang. Jadi spiral ya ini. Benar. Ya. Dan perjalanan kita kayaknya ya tadi. Kayak sore. Iya. Jadi sore. Nah, ngomongin sore tadi. Itu kan musiknya juga kuat ya. Iya. Itu kan yang menghantui saya film itu setelah menonton adalah musiknya itu. Di kepala itu kayak. Nah, musikal ini juga apakah akan menjadi cara yang ditempuh untuk melakukan orang menonton dan mengingat? Iya, sebenarnya kan ada dua bentuk ya kalau dalam musik di dalam film gitu. Ada yang merupakan scoring gitu. Ya. Ada yang merupakan sebenarnya 3 sih. Ada yang merupakan lagu yang kita pakai untuk menjadi pengiring sebuah adegan gitu ya. Kalau di Rangga dan Cinta sebenarnya ada lagu-lagu yang sudah sangat sudah sangat dikenal di segala generasi sebenarnya gitu. Lagu-lagu yang dibuat oleh Melly dan Anto dulu, lirik-lirik yang ditulis oleh Melly itu sebenarnya banyak sekali yang sudah merupakan orang pertama berbicara. Jadi dia kayak dialog gitu. Judulnya Aku Ingin Dicintai misalnya. Semua itu sudah bicara kayak seolah-olah Melly menjadi cinta gitu. Seolah-olah Melly menjadi Rangga misalnya. Jadi dia memang menginterpretasikan skenario kita pada saat itu, menerjemahkannya demikian. Walaupun di yang pertama itu hanya menjadi sebuah lagu yang merupakan background atau mengiringi sebuah adegan. Kali ini menjadi bagian dari ekspresi para pemainnya. Kurang lebih seperti itu gitu. Jadi tapi di lapis selanjutnya tentu tetap ada scoring gitu. Tapi menurut saya sejak awal kami membuat film, musik memang selalu jadi pertimbangan yang dari Kuldesak itu ada entah berapa musisi ya. Musisi mulai dari slang sampai ada siapa lagi dulu ya, ada Iwake, ada Opi, ada ya bahkan band-band indie kayak dan waktu itu di TV MTV kan di promo dan disiarkan ya, jadi saking banyak kita takut muternya sekarang. Gitu karena alasan kreatif. Banyak sekali gitu pemiliknya gitu. Itu sebuah album tersendiri tuh Kuldesak. Lalu kemudian jelas-jelas langsung masuk ke genre musikal, drama musikal dengan peran Sherina gitu. Dan ketika kemudian yang ketiga adalah kita membuat Ada Apa Dengan Cinta. Musik dari awal itu langsung kita mikirinnya musiknya siapa ya? Musiknya siapa ya? Siapa yang kira-kira hari ini akan jadi partner yang menarik untuk kita ciptakan ini semua gitu. Dan ya waktu itu pilihan jatuh kepada Melly yang baru saja mengeluarkan album pertamanya yang semua orang waktu langsung itu menoleh ya. Mendengarkan lah gitu. Potret gitu itu. Iya, dan ada potret album juga. Solo aja. Sebenarnya ada album solo baru keluar yang Jika itu. Jika ya benar? Iya. Sama Ari. Jadi itu juga proses awal yang menarik gitu. Bagaimana lagu-lagunya dipakai. Ada Apa Dengan Cinta. Musiknya juga menjadi scoring, tapi lagunya menjadi bagian dari adegan. Kali ini di Rangga dan Cinta. Selain ada lagu baru juga, lagu-lagu tersebut merupakan ekspresi dari tokoh-tokohnya. Gitu. Dan tentu saja ini kita juga ada elemen kayak koreografi dan bagaimana
setting atau kota atau lingkungan mereka, dunia cerita mereka itu menjadi bagian dari koreografi itu. Jadi saya pikir era itu juga era yang sangat menarik ya. Kita masih ada kendaraan umum seperti bis di dalam kota, ya kegelisahan masyarakat lewat graffiti, lewat apa itu semua jadi elemen yang nyatu dengan elemen musikal itu gitu. Nah, itu. Ya, saya terpapar pertama waktu itu di PL. Sehari sebelum syuting di situ saya wawancara guru kan. Gurunya cerita besok akan ada. Oh iya. Setting itu kan, jadi itu kan suasana 2000-an 90-an. Betul, karena kita nyari sekolah lagi yang kira-kira bisa merepresentasikan masa itu juga nggak gampang di Jakarta. Pilihan kita waktu itu ada satu di Bekasi. Satu di Jakarta Selatan gitu. Mana yang lebih dekat dari Bintaro? Pilihannya akhirnya jarak. Dan situ masih ada telepon yang tahun 2000-an masih dipakai dan masih. Nah, mungkin terakhir, kenapa atau apa alasan atau kenapa orang harus nonton Rangga dan Cinta ini? Kalau saya sih kembali lagi ke tadi masa SMA. Dimanapun kita berada hari ini di usia berapapun, menurut saya waktu untuk kalau kita mau mengingat lagi kita itu siapa dan kenapa kita menjadi seperti ini hari ini, atau kalau kita ingin mengubah sesuatu, menurut saya kembali ke masa itu adalah SMA. Momen yang paling tepat kalau kita mau apa istilahnya bercermin lagi atau merecall atau mempertanyakan sesuatu. Kalau saya tuh selalu kembali ke masa itu gitu. Dulu saya tuh gimana ya, kenapa saya sekarang jadi gini ya gitu. What happened gitu. Mengingat mimpi-mimpi atau pertama kali merasakan cinta, pertama kali merasakan sakit hati. Tapi juga persahabatan yang tulus. Gitu. Itu menurut saya penting gitu untuk kita mereflek ke kehidupan kita hari ini. Gitu. Jadi masa itu harus diselebrate dalam bentuk yang tidak hanya hura-hura atau percintaan belaka. Menurut saya layer-layer dalam kisah story Ada Apa Dengan Cinta atau Rangga dan Cinta ini memiliki layer yang sangat dalam menurut saya. Termasuk melalui tokoh Rangga yang adalah outsider gitu. Bagaimana kita melihat tokoh yang datang atau kita menjudge seseorang gitu. Itu sangat reflektif di usia berapapun. Dan menurut saya ini waktunya kita merayakan masa SMA tapi juga merenungkan kembali seperti apa kita dulu. Atau untuk yang belum merasakan masa SMA, itulah momen yang harus saya nantikan dan merasakan banyak hal ini gitu. Momen yang rumit sih emang SMA itu. Iya. Buat remaja yang menjalan. Kalau Mas Riri? Kalau saya sih intinya nih yang paling utama ada mungkin sekitar 7-8 aktor baru yang mungkin baru 2 yang punya pengalaman. Saya baru sekali itu juga. Iya, dan saya sangat bangga dengan apa yang mereka capai, apa yang mereka berikan. Kalau aktor di film itu kan mereka punya kesempatan sebenarnya membawa pengalaman-pengalaman mereka ke dalam peran yang mereka dalami gitu. Dalam proses ini itu yang saya merasa sangat bangga gitu ya, menjadi kayak penonton pertama nih. Kalau kita kan jadi bikin film itu kan kita penonton pertama gitu. Sebelum siapapun nanti nonton, saya yang wah gila gitu. Saya bangga sekali dengan itu. Anto Hood dan Melly Goeslaw tentu saja, musik-musik yang tahun 2000 menjadi klasik di sekarang semua mulai dari klub karaoke sampai warung pecel lele gitu, muter lagu-lagunya gitu. Itu semua itu akan lahir lagi dalam bentuk yang baru. Merasakan energi pekerja film perempuan yang sangat mendominasi dalam film ini gitu. Menurut saya itu terasa sekali gitu. Spirit dari perempuan-perempuan. Jadi perjalanannya terasa ya ketika film awal-awal Mas Riri dan Mbak Mira masuk itu male dominated, sekarang ada seimbang dan bahkan lebih mungkin lebih banyak ya perempuan terlibat di industri ini. Itu perayaan lain itu. Di luar soal karya yang akan kita saksikan itu. Nasib AHDC nanti gimana dengan Ada Rangga dan Cinta?
itu adalah universe yang berbeda. Kalau kata Niko, itu beda. Itu tetap ada gitu. Jangan disatukan karena banyak sekali yang nanya, muncul nggak Mbak Cinta yang dulu jadi ibunya atau jadi apa? Oh, lain. Apakah akan ada DC3? Nah, ini ketika pertanyaan usianya udah kan ada kerumitan yang belum selesai tuh di DC2. Bahkan kita bisa mengisi antara 1 dan 2 perjalanan menuju kedua gitu ya dengan yang generasi baru ini. Judulnya mungkin Old Man and the Sea. Niko Rangga tinggal di pinggir laut gitu ya. IP ini menurut saya atau kisah Ada Apa Dengan Cinta ini memang sangat bisa di celebrate dalam berbagai bentuk gitu. Kita juga udah pernah membuat bersama Ernest Prakasa, Mili dan Mamet gitu. Mengambil unsur komedinya gitu. Saya rasa tokoh-tokoh ini memang hidup terus gitu ya. Dan sendiri-sendiri punya karakter yang kuat ya. Mereka luar biasa juga sih. Mereka selalu menjadi bagian dari kami kan. Maksudnya selalu sering main ke sini. Ya tentu saya Niko ikut produce ya. Tapi mereka semua jadi sahabat-sahabat yang sangat suportif juga. Semestanya nggak hanya di film tapi di real life juga ketemu dan memberikan. Kan sekarang kan banyak film yang kemudian tumbuh dan diserap oleh audiens itu ya orang merasa industrinya lagi gede banget ini. Nah untuk menjaga supaya tadi Mbak Mira ketakutannya nih, ini jangan sampai ini kempes tapi penciptaannya tetap. Betul. Nah untuk menjaga konsistensi, kan kadang penciptaan nggak punya market tuh. Gimana merawat itunya? Sebenarnya sih menurut saya memberikan ruang kepada anak-anak muda ini yang memang punya ide-ide baru, kemudian ditambah mungkin bagaimana kita melihatnya dengan pengalaman gitu ya. Tentunya satu hal yang harus selalu diingat, ini selalu beresiko, gitu. Itu biasa gitu. Tapi menurut saya kadang resiko itu dibutuhkan untuk menjaga sisi yang lain gitu. Jadi bisa jadi gagal sebenarnya gitu. Apa misalnya kita kerjasama dengan saudara baru, idenya baru, sama sekali belum pernah terdengar, kayaknya agak aneh. Tapi misalnya kita bisa menjaganya melalui melihat disiplin dia misalnya, cara berpikir dia, passion dia, gerakan dia, gitu kan. Itu kan bisa terasa sebenarnya ketika kita ngobrol. Dan itu kalau kita misalnya melihat seseorang yang berbakat dan kita merasa bahwa ini kalau dia ke tempat lain bisa jadi ditolak nih, tapi kok kita di sini ngerasa kayak dia punya sesuatu ya, itu yang kita jaga sih. Kita terus ngobrol dengan generasi muda, kita hadir di festival-festival, kita hadir di sekolah-sekolah, di diskusi-diskusi untuk terus belajar dan memahami juga gitu anak-anak muda yang ingin masuk ke dunia film ini gitu. Jadi ya menjaganya sebenarnya dengan berdialog, dengan melihat bakat-bakat itu, melihat kemungkinan apa yang bisa dia berikan, lalu membuat keputusan. Kadang mungkin beresiko, tapi perlu diambil. Di sisi lain ini punya kesempatan yang sangat besar. Dan saya berharap sebenarnya semua yang mungkin sudah established bisa melakukan itu. Prinsip filantropi bahwa ketika kita sudah punya kapitalnya, 80% mungkin kita mencoba untuk membuat sesuatu yang bisa menggulirkan industrinya. Menurut saya 20% kita harus untuk yang resiko tadi ya. Beresiko tadi gitu. Demi sebenarnya untuk yang ini nanti gitu, tidak larut yang di 80. Betul, karena itu yang terjadi di beberapa negara gitu. Sebenarnya banyak sekali negara yang sekarang melihat ke Indonesia dan bilang, kok bisa ya kamu setelah pandemi malah naik terus gitu. Sementara negara-negara lain banyak yang malah jumlah layar turun, semuanya turun, penontonnya turun, kepercayaan penonton turun. Saya rasa spirit itu tadi sih yang bisa menjaga ya. Mudah-mudahan sinema kita juga bisa terus berlanjut gitu. Ya, akhirnya juga melihat keberhasilan nggak hanya dari sisi kapital ya. Iya dong. Belajar soal keteguhan baru, ide baru, benar. Orang yang dengan disiplin baru itu kan meskipun secara industri atau secara bisnis nggak berhasil, tapi dia itu memberikan kan sesuatu yang lain. Pengalaman yang lain, tapi mungkin untuk yang berikutnya dia jadi besar gitu.
Mas Riri ada komentar? Ya kalau saya juga penting kita semua mensupport ekosistem atau konstelasi yang di sekitar industri itu. Misalnya kayak sejarah ya. Saya tadi bilang kenapa kita bisa punya nafas panjang karena kita bergaul atau berinteraksi dengan sejarah film. Dengan menonton tahun 2013 pernah ada restorasi filmnya Usmar Ismail yang lewat jam malam itu yang diputar di Cannes, diambil oleh Martin Scorsese yayasannya, kemudian jadi Criterion Collection di New York gitu. Itu kan berarti kita punya bukti kalau arsip film kita atau sejarah film kita itu udah panjang. Kami ini bukan yang pertama bikin musikal gitu, tahun 2000. Kita ada Tiga Darah, Saiful Bahri, Asrama Darah, ada film Cicah, ada yang diingat Mbak Mira terus tadi Cicah sih. Jadi God Bless main di filmnya Schumann gitu. Jadi itu semua tuh bangunannya lama dan ini perlu diingat. Archiving ya, betul gitu, dirawat, dihidup lagi. Saya pikir dengan fenomena sekarang dunia penulisan, dunia buku naik lagi, sebenarnya lebih banyak harus yang menulis tentang film misalnya. Saya pikir penulis-penulis ini semua mesti diberi ruang untuk tumbuh dan membuat film itu dikepung oleh ide-ide dan pengetahuan dan excitement pengetahuan. Nah itu yang terjadi di banyak negara yang filmnya survive ya. Ya kalau kita mau lihat sekarang yang lagi tentu saja tetap hot itu Prancis misalnya. Itu kalau kita datang ke toko buku di Prancis itu seksi filmnya ya. Itu semua buku sejarah film dunia yang kita kenal ada tapi dalam bahasa Prancis. Jadi siapapun bisa membaca. Nah, kita masih mengalami tantangan. Gimana itu. Siapapun bisa membaca kalau bisa bahasa Prancis? Nah, maksudnya semua orang Prancis bisa membaca. Tidak harus kita belajar bahasa Inggris dulu. Kita punya yang bahasa Indonesia. Iya dong. Gitu. Itu yang menurut saya tuh mesti hidup juga gitu. Supaya nafas panjang ini juga akan dipegang oleh generasi baru yang mungkin naik gunungnya tidak dipush seperti generasi 70-80-an gitu. Endurance-nya gitu ya. Wah, saya jangan-jangan akan ditantang nih sama generasi baru. Kuatan mana lu lari sama gue? Tapi nafas panjang itu kan butuh keyakinan ya, butuh iman yang kuat lah untuk akan sampai di situ dan sama pengetahuan ya. Sama tahu memitigasi resiko nih. Benar. Ada resiko iya, tapi kita harus menjaga supaya juga resikonya bisa resiko dan ekspektasi. Itu yang mungkin harus selalu dijaga karena apalagi kalau sebuah ambisi misalnya ingin membuat sesuatu yang diharapkan besar sekali tanpa memikirkan resiko tadi itu bisa cepat sekali kalau gitu udah cukup nggak akan lagi gitu. Kapoknya cepet. Kapok gitu. Dan kembali ke Rangga dan Cinta itu masa-masa SMA itu masa-masa mengambil resiko yang banyak juga kan? loh. Padahal orang tua di masa-masa kita tidak juga mau berkomunikasi dengan orang tua sebenarnya. Semuanya ingin kita lakukan sendiri gitu. Seolah-olah tahu semuanya. Seolah tahu semua, benar. Tapi disitulah kekuatannya. Tiba-tiba mencoba menjadi manusia dewasa gitu kan, kepengennya gitu ya, atau malu untuk ngomong sama orang tua antar kita aja, ngerasa bisa nyelesain sendiri, menyelesaikan semuanya sendiri, itu adalah momen yang membentuk kita gitu. Penting. Dan momen membentuk kita ini kita akan nikmati nanti di 2 Oktober. Di mana kita bisa flashback lagi masa-masa kita cemas, duka, sedih, jatuh cinta, rumit, dan pengalaman manusiawi banget. Dengan nuansa musik yang sangat kental. Thank you Mbak. Makasih Mas Wisnu. Mas Riri. Perkenalkan. Dekatnya keren nih. Kalau bisa ntar nonton duluan. Cariin private screening. Sebelum sibuk dan senang banget kalau bisa nonton duluan. Begini nanti di sini filmnya banyak banget. Tapi prosesnya untuk menuju tanggal 2 sudah dirancang? Sudah lumayan. Lumayan on time. Lumayan on time dong. On time. Kelihatannya kita track waktunya lumayan baik gitu. Sip, thank you Mbak. Thank you. Terima kasih sekali.